Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan aktivitas masyarakat selama 2 pekan terhitung 5 April sampai 19 April 2021. Perpanjangan kebijakan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan tren penurunan kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta. Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta cukup berhasil dalam menekan laju kasus aktif selama 2 minggu terakhir. Perpanjangan kembali PPKM di Jakarta disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dijalankan melalui keputusan Gubernur nomor 405 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro dan instruksi Gubernur nomor 18 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro tingkat RT. Dalam perpanjangan PPKM kali ini, Gubernur Anies kembali mengimbau warga DKI Jakarta agar menahan diri untuk tidak keluar rumah. Terutama seminggu sejak diberlakukan perpanjangan PPKM Mikro ini, seluruh umat Islam akan menjalankan ibadah puasa karena memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Anies menekankan warga tidak hanya diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, tetapi juga harus mengurangi mobilitas serta mencegah keramaian yang dirasa tidak perlu. Data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyebut jumlah kasus aktif selama 2 pekan terakhir mengalami penurunan sebanyak 1.247 kasus, semula 7.322 kasus aktif pada 21 Maret menjadi 6.075 kasus aktif pada 5 April 2021. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti menjelaskan penurunan kasus aktif berdampak signifikan pada jumlah keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU. Jumlah kapasitas tempat tidur isolasi per 21 Maret sebesar 7.863 tempat tidur dan terpakai 4.258 tempat tidur atau 54% dari jumlah yang ada. Sedangkan jumlah kapasitas ICU per tanggal 21 Maret sebesar 1.142 dan terpakai 674 ICU atau sebesar 59%. Sementara data jumlah kapasitas tempat tidur isolasi yang disediakan per 5 April 2021 berjumlah 7.513 unit dan terisi 3.311 atau 44%, serta untuk ICU sebesar 1.136 unit dan terisi 548 atau 48%. Di sisi lain, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung di DKI Jakarta. Jumlah sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 untuk tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik telah mencapai 3.689 orang. Total vaksinasi dosis 1 saat ini sebanyak 1.352.341 orang atau 45,1% dan total vaksinasi dosis 2 kini mencapai 498.072 orang. Kesuksesan Pemprov DKI Jakarta melaksanakan PPKM selama ini dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya sukses menekan laju penularan COVID, ekonomi masyarakat terus menggeliat, bahkan sekolah-sekolah berangsur akan dibuka. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, langkah maju PPKM Jakarta, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan 2 narasumber kita hari ini. Ada Pak Kusmedi Priharto, Koordinator Tim Supervisi PPKM Skala Mikro Satgas COVID-19 dan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat pagi Pak Kusmedi dan juga Pak Miko. Selamat pagi Pak Cakri. Baik, selamat pagi. Pagi yang kita harus tetap semangat begitu ya, meskipun PPKM Mikro kembali diperpanjang. Nah, saya ke Pak Kusmedi. Sebenarnya judulnya saja sebenarnya kita sudah positif nih, langkah maju PPKM Jakarta. Tapi kondisinya justru dari pemerintah provinsi sendiri ini kita malah memperpanjang PPKM Mikro. Sebenarnya realitanya dari angka penyebaran COVID-19 sendiri di DKI Jakarta dan juga secara keseluruhan secara nasional ini seperti apa Pak dengan hingga keputusannya PPKM Mikro ini kembali dilanjutkan begitu sampai 19 April mendatang? Iya, terima kasih, selamat pagi. Sesuatu yang harus betul-betul kita pahami, artinya
dengan keberhasilan, artinya kalau dikatakan itu berhasil menurunkan angkanya, tetapi kenapa PPKM skala mikro masih tetap diperpanjang? Karena di sini perlu sangat kehati-hatian kita di dalam melakukan penilaian tersebut. Kita tahu bahwa banyak sekali kalau kita bandingkan beberapa negara di luar sana yang akhirnya mereka harus kembali melakukan lockdown bahkan ya di beberapa negara untuk hal-hal tersebut. Karena apa? Karena memang virus ini juga selain masih berkembang, kita juga masih sangat waspada dengan angka-angka yang terdapat di kita. Walaupun memang kenyataan di rumah sakit angkanya turun, tetapi kita mewaspadai apakah betul penurunan tersebut akibat sesuatu intervensi. Karena kalau dianggap intervensi PPKM skala mikro itu dianggap baik, oke, saya setuju terhadap hal tersebut. Tetapi betul-betul hal tersebut harus disadari oleh para pimpinan Satgas di wilayah desa dan kampung. Artinya keperluan tersebut adalah keperluan untuk keselamatan kita semua, tapi bukan untuk kepentingan masing-masing orang akan keberhasilan itu. Jadi artinya keberhasilan itu harus menggambarkan bahwa DKI Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan itu berhasil menyadari bagaimana menghadapi virus tersebut. Oke, Pak PPKM skala mikro sendiri, baik, mohon maaf. PPKM skala mikro sendiri sebenarnya silakan Pak. tujuannya adalah bagaimana sebenarnya masyarakat itu menyadari bagaimana hidup berdampingan dengan COVID. Karena kita tidak tahu sampai sejauh mana COVID itu akan berkembang dan bagaimana virus itu akan tetap mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Oke, baik. Saya ke Pak Miko. Pak Miko, ini angka kalau memang dilihat dari data memang jelas mengalami penurunan. Per 21 Maret saja memang angka positifnya ini turun 1.247 kasus. Koreksi jika saya salah tadi datanya. Tapi berdasarkan data ini memang jelas, memang PPKM Mikro ini menjadi solusi yang saat ini memang paling tepat untuk dilakukan. Dan kehati-hatian ini tetap harus dilakukan. Sebenarnya kondisinya seperti apa kalau secara medis atau dari epidemiolog begitu? Jadi menurut saya PPKM itu bukan intervensi yang kalau di kita kan social distancing ya kalau internasionalnya. Social distancing ada ringan, sedang, berat. Jadi kalau PPKM itu cenderung ke arah ringan. Jadi bukan sedang. Jadi kalau menurut saya penurunan itu terjadi bukan karena PPKM. Saya yakin karena terjadi karena satu, banyak orang yang tes antigen positif, kemudian dia tidak melanjutkan ke dalam PCR karena takut diisolasi. Jadi dia mengisolasi diri sendiri dan tidak melapor ke petugas. Yang kedua adalah kontak tracing-nya. Kontak tracing tidak dilakukan secara benar di seluruh Indonesia karena dana kontak tracing menurun di pusatnya begitu, termasuk Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah yaitu data surveillance-nya. Menurut saya data surveillance ini harus benar-benar menggambarkan kondisi di masyarakat. Jadi kalau saya melihat kondisi di masyarakat, banyak teman saya yang tinggal di Jakarta melaporkan kalau dirinya kena tes antigen positif, tapi nggak di PCR, begitu. Ada keluarga saya juga tes positif antigen, tapi tidak di PCR. Bagaimana kalau begitu semua, maka kemudian Jakarta akan turun, begitu, positivity yang PCR, begitu. Jadi menurut saya harus digalakan kontak tracing-nya lagi di Jakarta. Kemudian harus ditingkatkan PPKM-nya dari
ringan ke arah sedang begitu. Nah, kemudian pembatasan sosialnya yang serius begitu. Kalau menurut saya pembatasan sosial di PPKM itu tidak serius. Yang pertama adalah work from home, itu 75%. Jadi menurut saya nggak akan terjadi. Sekarang ini yang terjadi adalah yang kerja di kantor work from office gitu 75% begitu. Kalau saya lihat jalannya ya rata begitu sekarang macet dan sebagainya. Kemudian apalagi kalau sekolah mau masuk, waduh, saya pikir jangan coba-cobalah buat anak kita gitu. Jangan coba-coba dengan. Ya, Pak Miko, artinya uji coba ini nampaknya kita sudah mulai betul-betul saat ini transisi menuju new normalnya itu baru saat ini nampaknya begitu ya yang terlihat ya. WFO, work from office sudah lebih banyak presentasinya dan sudah mulai uji coba lagi sekolah. Sementara tadi Anda katakan PPKM ini sebenarnya baru solusi ringan begitu. Artinya setidaknya kalau memang pemerintah tidak ingin upgrade menjadi solusi menengah begitu, PPKM mikro ini ya setidaknya cukup untuk bisa terus menekan angka positif, angka kasus positif, atau seperti apa Pak Miko? Ya sekarang kan pemerintah kita tidak melakukan lockdown. Jadi kita harus memakai indikator yang benar dalam menggalakkan kegiatan masyarakat gitu. Kegiatan yang benar adalah kalau positivity rate-nya kurang dari 5%, kemudian kalau kontak tracing-nya juga standar, ya artinya 20 sampai 30 gitu. Kemudian kalau tesnya juga standar begitu. Jadi 1 per 1.000 orang di tes. Nah, karena di Jakarta itu tesnya sudah baik lah, sudah di atas 1 per 1.000. Tapi kontak tracing-nya turun begitu. Jadi di bawah 10 begitu. Jadi bayangkan kalau kontak tracing-nya turun, kemudian yang positif itu ada temuan 2 ya, ada surveillance aktif dari kontak tracing, ada surveillance pasif dari orang yang memeriksa secara mandiri. Jadi penurunan itu karena kontak tracing-nya menurun begitu Mbak. Jadi bayangkan kalau kemudian yang pertemuan pasifnya itu meningkat, dan itu oleh PCR begitu. Kalau antigen dihitung sebagai positif juga, saya yakin bahwa kasusnya akan tetap atau paling tidak meningkat sedikit. Baik, jadi penurunan 1.247 kasus bisa saja ini menjadi angka semu begitu ya Pak Miko ya, karena di balik itu ada banyak masyarakat yang saat antigen mereka positif mereka tidak maju lagi ke PCR. Baik, betul. Ini artinya dugaan masyarakat bahwa ini angka turun, jangan-jangan 3T-nya ini menurun, itu nyata adanya ya. Saya ke Pak Kusmedi. Pak Kusmedi, ternyata 3T ini tracing, treatment, ini masih menjadi dan tes ini masih menjadi PR ya. Kalau di daerah sendiri seperti apa Pak? Karena PPKM mikro ini juga ditambah menjadi 15 provinsi lagi begitu untuk yang saat ini hingga 19 April. 3T-nya sendiri sebenarnya bagaimana Pak? Ya, saat ini memang tracing itu diperluas, tapi yang melakukan memang bukan teman-teman dari medis, tetapi lebih ke arah aparat desa dan para kader yang sudah diberikan pelatihan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan dan para teman-teman dari Dinas Kesehatan setempat. Namun demikian tentunya tadi juga gitu bahwa penurunan kegiatan tracking itu memang menurun karena kita sama tahu bahwa tracking itu adalah pekerjaan yang tidak bisa disambi. Artinya pekerjaan yang harus full, memang dia mengerjakan tracking itu secara baik sehingga bisa ditemukan. Nah, sementara teman-teman para yang menggantikan sekarang itu kan mereka memang pekerjaannya punya pekerjaan yang lain, tetapi diharapkan bisa membantu terhadap tersebut. Namun demikian kualitasnya pasti tidak
tidak seimbang ya. Moga-moga lah kalau mereka bisa mengejar hal tersebut, harapan kita betul-betul bisa menjaga semuanya. Karena memang benteng terakhir yang memang harus kita pertahankan itu adalah tracker dan testing. Kalau dua itu dilakukan dan diketemukan, kemudian tindak lanjutnya dilakukan karantina seperti itu, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Memang sih ada solusi, artinya kalau semua orang itu betul-betul tunduk terhadap aturan, artinya misalnya setiap orang yang positif di satu RT dia harus melapor. Maka dengan adanya seperti itu, dengan dia melapor, dia akan difasilitasi oleh RT, RW ataupun lurah setempat. Baik itu bagaimana mereka melakukan karantinanya dan dukungan terhadap karantina itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu melakukan tracker-tracker yang jauh yang mencari sampai ke tempat-tempat yang lain, tetapi orang mempertahankan bagaimana daerahnya itu tetap terbebas daripada COVID. Karena memang ada beberapa daerah yang memang terbebas dari COVID tersebut. Pak Kusmedi, ini yang menjadi catatan saya tadi Anda katakan para tracker atau yang melakukan tracking ini kan berarti sudah diserahkan kepada komunitas atau masyarakat setempat begitu ya yang ada di satu kawasan. Ini bisa jadi karena permisif juga, bisa jadi lebih tidak tegas atau jadi tidak disiplin. Ini bisa menjadi celah peningkatan kasus yang tidak diketahui begitu tidak sih Pak? Justru Pak, kenapa tidak dikembalikan kepada tim Satgas atau memang kewalahan begitu dengan jumlah personil yang harus dikerahkan di daerah-daerah? Iya, memang kita tidak bisa menangani COVID ini seperti membalik tangan. Perlu kesadaran-kesadaran daripada masyarakat dan aparat untuk mengetahui sebenarnya membunuh atau menghilangkan virus ini bukan seperti tadi membalik tangan, tetapi butuh mengingatkan masyarakat bagaimana hidup bersama COVID di era sekarang dengan melakukan 3M yang jelas, tegas, darah itu semuanya. Artinya pakailah masker yang benar dan dipakai di tempat yang benar. Karena itu sangat bisa menahan penularan daripada virus itu. Kalau kita lihat penelitian antara orang yang sakit menggunakan masker dengan orang yang tidak menggunakan, orang sakit menggunakan masker itu akan menulari hanya 1,5% kepada mereka yang menggunakan masker juga gitu. Jadi artinya resisten terhadap itu cukup tinggi. Kemudian tidak berkumpul di mana kala itu tidak diperlukan. Jadi tetap saja dengan komunikasi jarak jauh ataupun dengan menggunakan metode yang lain. Kemudian melakukan mencuci tangan, itu sebenarnya semuanya bisa dilakukan kalau kita betul-betul sadar bahwa kemungkinan itu kita juga akan terkena. Tetapi memang sekarang dengan adanya vaksin, orang mulai agak yakin bahwa dirinya terbentengi oleh vaksin tersebut. Padahal kondisi di lapangannya pun tidak seperti itu. Baik, nah ini saya ke Pak Miko singkat saja sebelum kita break. Ini mungkin karena ada vaksin, jadi orang juga akhirnya melonggarkan, merasa terbentengi. Tapi kan ini sesaat, vaksinnya juga mungkin belum tuntas begitu. Tapi dengan community base tadi yang digunakan oleh pemerintah atau oleh Satgas, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan secara maksimal atau justru malah itu tadi Pak, lebih permisif terhadap disiplin-disiplin dan prokes. Anda melihatnya seperti apa Pak Miko? Apalagi nanti mau orang ada pertama, jadi pertama PPKM itu menurut saya indikatornya salah. Jadi indikator merah itu 10, lebih dari 10, 5 sampai 10 orange, begitu 5 di bawah itu kuning, kemudian hijau 0 gitu. Jadi menurut saya salah. Kalau kita mau menghilangkan wabah, itu harusnya cukup 3 indikator.
RW yang 2 atau lebih adalah merah, kemudian 1 adalah kuning, yang hijau atau itu adalah 0. Karena kita mau menghilangkan wabah. Jadi kalau tadi merah itu lebih dari 10, turun ke orange juga masih wabah. Masih wabah. Turun ke kuning juga masih wabah, begitu. Jadi harus hijau semua. Jadi itu kalau menghilangkan wabah, teorinya begitu. Jadi saya tidak tahu bagaimana mengeluarkan data atau indikator seperti itu. Saya bingung sebagai epidemiologi. Yang kedua tadi Mbak katakan bahwa masyarakat itu menjadi confidence gitu dengan adanya vaksin. Jadi menurut saya memang pemerintah sudah mengiklankan begitu cara bahwa tetap pakai protokol kesehatan, tapi ya memang nggak salah kalau masyarakat kemudian kalau udah dipakai vaksin itu aman. Tapi pemerintah harusnya memantau penggunaan masker begitu. Jadi harus dipantau dengan benar. Berapa yang pakai masker itu sebelum PPKM dan sesudah PPKM itu indikatornya harus dipantau. Bagaimana caranya itu harus ada begitu. Jadi menurut saya harus ada indikator pembatasan sosial yang benar begitu. Jadi tingkatkan itu menjadi sedang, jangan ringan begitu. Kalau itu ringan, saya pikir dampaknya kecil. Jangan kemudian mengatakan PPKM berhasil. Jadi saya pikir seperti apa negara ini kalau mau. Iya betul. Baik Pak Miko, kita jeda terlebih dahulu karena ini sebenarnya ada PR lagi gitu yang harus kita perhatikan, Ramadan dan Lebaran, sejauh mana PPKM Mikro ini bisa terus menekan laju. Tapi yang sesungguhnya angkanya yang sesungguhnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami, Morning Talk segera kembali.